observasi telah digunakan sebagai alat penggalian data selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai alat yang dapat diandalkan. Russell menyatakan observasi lebih tua pengetahuan. Menurut Aristoteles adalah salah satu contoh yang mendasari penggunaan observasi di masa lalu. Apa itu konsep induktif? Konsep induktif digunakan oleh para filsuf untuk memahami apa yang dilihat dan diamati yang merupakan gambaran dan penjelasan teoritis dari hasil observasi terhadap dunia. Heraklitus telah menemukan suatu garis sejarah ilmu pengetahuan. Menurut Heraklitus berpendapat bahwa pengetahuan tidak boleh hanya berasal dari observasi tanpa dasar. Sebaliknya, setiap observasi harus didasarkan pada alasan logis untuk observasi tersebut. Menurut René Descartes yang terkenal dengan pernyataannya cogito ergo sum, yang berarti saya berpikir, maka dari itu saya ada. Descartes tidak mengakui teknik observasi secara eksplisit. Sesuatu ada walaupun dapat dilihat, tapi tidak dapat dianggap secara langsung. Itu harus melalui proses pemikiran dan perenungan terlebih dahulu. Para ilmuwan seperti John Locke, Francis Bacon, dan Rudolf Carnap menentang keras pendapat Descartes. Metode observasi digunakan dalam riset-riset kualitatif maupun kuantitatif yang merupakan metode hasil penyempurnaan dari tahun ke tahun. Menurut Cogenets dan Nelson dan Oates menyatakan bahwa perkembangan era digital membawa pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau netografi. Selanjutnya di sini ada definisi observasi. Menurut Bannister, istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Bannister menjelaskan observasi adalah suatu kegiatan yang melibatkan perhatian yang cermat terhadap fenomena yang terjadi dan membuat hubungan antar aspek dari fenomena yang diamati. Sedangkan menurut Cartwright, observasi diartikan sebagai proses mengamati dan mencatat perilaku secara sistematis untuk tujuan atau pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa observasi dalam psikologi dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses mengamati dan mencatat tingkah laku secara sistematis dengan tujuan yang telah ditentukan. Observasi juga merupakan suatu bentuk pengumpulan data dan subjek metode observasi adalah tingkah laku terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar, dihitung, ataupun diukur. Ada ruang lingkup psikologi observasi yang sangat luas dan mencangkup berbagai bidang. Di antaranya itu ada pertama, perkembangan anak, di mana kita mengamati perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak dari masa bayi hingga mereka remaja. Yang kedua, ada psikologi sosial, di mana kita menganalisis interaksi sosial dalam berbagai konteks, misalnya seperti kelompok, keluarga, ataupun kepada masyarakat. Yang ketiga ada psikologi klinis, di mana kita harus mengobservasi perilaku individu dengan gangguan mental untuk memahami gejala dan proses penyakit yang mereka idap. Yang keempat ada psikologi pendidikan, di mana mempelajari proses belajar mengajar di kelas, lalu adanya interaksi antara guru dengan para siswa, dan mengawasi perilaku siswa di lingkungan sekolah. Yang kelima ada psikologi organisasi. Tugasnya itu untuk menganalisis dinamika kelompok kerja, seperti perilaku kepemimpinan, mengamati kepuasan kerja karyawan, dan memastikan para karyawan itu merasakan kenyamanan dalam lingkungan kerja mereka. Lalu ada beberapa contoh dari penerapan psikologi observasi ini. Yang pertama ada pengamatan kepada anak autis, di mana kita atau orang tua mengamati interaksi antara anak autis dengan orang lain dan lingkungan untuk dapat memahami pola komunikasi dan perilaku unik yang mereka lakukan. Yang kedua, ada pengamatan perilaku kepada konsumen, di mana kita mengamati perilaku konsumen di toko untuk memahami preferensi produk yang mereka gunakan, proses pengambilan keputusan dari preferensi mereka, dan pengaruh faktor lingkungan terhadap perilaku pembelian. Tujuan observasi. Ada beberapa pendapat daripada ilmuwan tentang tujuan observasi. Yang pertama ada dari Patton pada tahun 1990.
Beliau berpendapat tujuan observasi yaitu untuk mendeskripsikan suatu kejadian yang diobservasi dan memaknai hasil observasi berdasarkan perspektif yang terlibat di dalam kejadian atau fenomena yang diamati. Menurut beliau, data hasil observasi merupakan data yang penting. Hal tersebut dikarenakan yang pertama yaitu peneliti akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konteks penelitian mereka, menjadikan lebih terbuka, berkonsentrasi pada temuan daripada bukti, dan menyelesaikan masalah secara induktif. Kemudian, peneliti dapat melihat hal-hal peserta yang tidak menyadari atau mereka kurang mampu merefleksikan pengalaman tersebut. Yang ketiga, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang belum diungkapkan melalui wawancara. Yang keempat, peneliti dapat mengatasi perspektif selektif yang sering ditunjukkan oleh orang saat wawancara. Perspektif selektif yang dimaksud merupakan cara pandang seseorang yang hanya fokus pada suatu aspek dan mengabaikan aspek-aspek lainnya pada suatu masalah. Kemudian ada dari Kodjaraningrat pada tahun 1997. Beliau berpendapat bahwa tujuan observasi yaitu untuk memperoleh jawaban yang memenuhi syarat penelitian ilmiah tanpa memerlukan dana atau tenaga ahli yang besar. Yang ketiga, ada dari Zechmeister DKK pada tahun 2001. Beliau berpendapat bahwa tujuan observasi yaitu untuk mengetahui perilaku secara mendalam dan mendeskripsikannya secara individual. Yang terakhir ada dari Powandari pada tahun 2001. Beliau berpendapat bahwa deskripsi observasi harus akurat, jujur, menyeluruh, dan tidak berisi klimaks. Berdasarkan hasil dari beberapa pendapat para ilmuwan, bisa disimpulkan bahwa tujuan observasi yaitu untuk memperoleh data ilmiah atau informasi secara objektif dan faktual yang akan digunakan dalam suatu penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Kesimpulan dari keseluruhannya adalah observasi adalah metode yang sangat penting telah digunakan untuk memahami fenomena secara sistematis. Seperti Russell dan Aristoteles menekankan bahwa observasi harus didasarkan dengan alasan yang logis. Konsep induktif untuk mengembangkan pemahaman teoritis dari hasil observasi. Dalam psikologi, observasi digunakan untuk sebagai tujuan mempelajari pengembangan anak dan perilaku individu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang akurat dan objektif. Dalam penelitian ini, yang mendukung penelitian dan pemahaman sosial dan psikologis.